bilang tadi udah pokoknya siap mengamankan kita kan gitu. Siap mengamankan kita makanya saya nyambung aja. Amankan kita itu maksudnya apa ya? Berarti kan apa? Saya nanya lugas saja. Amankan siap. Amankan siap. Oke. Lalu hanya itu saja Pak Bedi. Ya. Bagaimana kalau di luar itu kalau memang salah kau ambil. Gak usah kau nanya saya bilang. Kau langsung asal hukumnya benar saya bilang. Jangan enggak ada perintah saya bilang enggak ada. Saya punya pimpinan, bos Bapak Presiden enggak seperti itu. Dia pesannya kepada kami bantu dukung KPK, dukung pemberantasan korupsi supaya korupsi bisa kita tekan di negara ini. Dan saya dengar dari partai lain juga begitu juga katanya ada lobby ke partai lain juga. Bahasanya bersama aja. Bahasanya sama juga kan gitu. Itu yang kita kesel tuh. Sahabat Akal Sehat, jumpa lagi di episode dengan topik berkaitan dengan KPK dan Komisi 3 ya, di DPR. Kali ini kami mengundang tokoh yang sudah 5 periode menjadi anggota DPR. Sejak tahun 2004, beliau waktu itu mewakili PKPI ya, kemudian sekarang di Demokrat. Dari narasumber kita kali ini kita akan menggali sejauh mana perjalanan KPK sejak awal berdiri sampai hari ini. Bagaimana hubungan KPK dengan DPR, bagaimana hubungan KPK dengan pengawasan waktu itu yang dilakukan oleh Komisi 3. Telah hadir hari ini Pak Benny Kaharman. Selamat datang Pak Benny. Selamat pagi Mas. Sehat selalu. Ya sehat lah. Lama nggak berjumpa ini. Ya. Kita pernah sama-sama di Komisi 3. Pernah jadi teman, waktu itu ya. Pernah jadi kawan lawan. Jadi sahabat Akal Sehat, Pak Benny ini kayak tagline minuman teh itu ya. Apapun makanannya, minumannya adalah merek tertentu itu, dan apapun partainya Pak Benny selalu jadi anggota DPR. Pak Benny, kita kemarin sudah ngobrol ya berkaitan dengan sejarah KPK. Kita tahu bahwa Pak Benny sejak awal KPK berdiri sudah menjadi anggota DPR Komisi 3 waktu itu, dia ikut mengawal berdirinya KPK sampai hari ini ya. Saya ingin tahu bagaimana ketika itu awal-awal KPK berdiri, kemudian membangun lembaganya, dan bagaimana hubungan KPK dengan Komisi 3 DPR RI yang fungsinya adalah pengawas. Mungkin bisa diceritakan Pak Ben. Ya, terima kasih Mas Johan Budi. Saya telah diundang di podcast pagi ini dan kita membahas isu topik yang menurut saya tidak pernah henti-hentinya dibicarakan oleh masyarakat, oleh publik, yaitu mengenai KPK. KPK tahun 2003 lah, 2004 ya. Kebetulan saya menjadi anggota DPR tahun 2004, masuk ya sampai saat ini, dan juga dipercaya oleh partai untuk tetap di Komisi 3. Komisi 3 salah satu mitranya adalah KPK, di samping aparat penegak hukum yang lain seperti kejaksaan, kepolisian, dan juga badan peradilan, dan juga dulu ombudsman juga ya. Awal KPK itu dulu memang mendapatkan dukungan luas masyarakat ya. Menurut saya ini masuk akal sebab KPK itu dibidani oleh
gerakan reformasi lah. Reformasi 98 itu salah satu amanatnya adalah negara ini butuh lembaga pemberantasan korupsi yang kuat, yang independen, dan juga akuntabel. Super body gitu lah istilahnya dulu ya. Simpel aja waktu itu ya. Pertama, korupsi itu dianggap sebagai kejahatan Luar biasa, kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Nah, oleh sebab itu tidak bisa ditangani dengan cara biasa, tidak bisa dilakukan cara biasa dan menggunakan mekanisme yang biasa. Oleh sebab itu dibutuhkan lembaga yang extraordinary juga untuk menangani korupsi dan juga diberi kewenangan yang juga extraordinary yang kemudian kita bilang super body. KPK muncul pada tahun 2004 itu sebagai anak kandung lah reformasi, gerakan reformasi, sehingga itu tadi mendapatkan dukungan publik yang sangat luas dari masyarakat ya. Sedangkan kami waktu itu di Komisi 3 mau tidak mau juga berusaha untuk menjalankan fungsi DPR, terutama fungsi pengawasan. Bagaimana mengawasi KPK ini supaya di satu sisi optimal, maksimal dalam menjalankan fungsinya untuk memenuhi harapan publik tadi, yaitu menjadi lembaga super body untuk pemberantasan korupsi, tapi kami di Dewan juga, terutama di Komisi 3, menjalankan fungsi pengawasan. Bagaimana kami sebagai representasi rakyat mengawasi lembaga ini supaya tidak menyimpang dari mandat khusus yang diberikan oleh undang-undang terhadap lembaga ini. Jadi di satu sisi pada saat itu KPK-nya berusaha untuk membangun trust karena lembaga baru tadi, trust building, tapi di lain pihak juga dia membutuhkan pengawasan yang kuat. KPK yang membutuhkan pengawasan yang kuat dan juga masyarakat membutuhkan adanya pengawasan yang kuat terhadap kerja KPK yang pada saat itu memiliki kewenangan yang luar biasa. Lebih ya. Jadi memang hope publik itu, Mas Johan, ya sangat tinggi pada New hope lah waktu itu ya. Ya, new hope. Jadi adalah new hope. Kenapa? Bukan opini saya, tapi itu dituangkan dalam TAP MPR dan juga dalam undang-undang Tipikor dan dalam undang-undang KPK ya. Jadi undang-undang Tipikor itu kan mengamanatkan perlu ada lembaga ya. khusus itu, maka muncullah KPK itu. Jadi penilaian tadi bahwa KPK perlu dibentuk karena lembaga-lembaga yang ada itu dianggap kurang maksimal lah ya. Maksimal lah. Ya, itu bahasa tadi halusnya. Suasana tadi kan. Suasana reformasi tadi itu bukan, tidak bisa kita persalahkan juga teman-teman institusi kejaksaan atau kepolisian, karena ya institusi kepolisian dan kejaksaan ini kan bagian dari rejim otoritarian Orde Baru lah. Karena itu secara logika tidak mungkin mengharapkan lembaga yang adalah bagian dari rejim lama ini diberi amanah untuk melaksanakan tugas yang sangat penting tadi dari gerakan reformasi. Jadi KPK itulah adalah anak kandungnya reformasi itu. Ya. Di periode pertama waktu itu Komisi 3 melihatnya seperti apa? Kritik apa yang disampaikan kepada KPK dalam menjalankan fungsinya ini? Itu tadi KPK muncul dengan gebrakan-gebrakan yang
dilakukan yang membuat banyak orang mungkin shock begitu ya. Karena itu tadi semacam percikan-percikan yang orang nggak duga sebelumnya kan. Tiba-tiba muncul begitu. Jadi yang nggak biasa dilakukan oleh penegak hukum ya. Kaget itu ya. Tetapi ini penting pada fase awal itu untuk membangun trust tadi. Fase trust building. Bagaimanapun juga KPK pada masa itu lembaga baru ya, untung harus diakui dipimpin oleh seorang jenderal polisi yang punya integritas, yang punya komitmen yang kuat untuk dan juga komunikasi bagus dengan teman-teman, dengan kami pun komunikasi bagus bukan untuk memperlemah tapi untuk saling membantu. Menarik nih, saya agak memperdalam yang komunikasi bagus karena itu disebut juga waktu kita wawancara dengan pimpinan KPK periode pertama. Jadi komunikasi yang bagus antara KPK dengan DPR. Nah, bagaimana bentuk yang disebut dengan komunikasi yang bagus itu? Ya. Komunikasi bagus itu dalam pengertian begini. Yang pertama, KPK itu membutuhkan forum untuk dikritik dan juga menerima masukan. Jadi pada masa itu bukan DPR yang meminta mereka untuk datang ke DPR, tapi mereka pun proaktif untuk ketemu dengan teman-teman di Komisi 3. Jadi membangun komunikasi untuk saling memahami, ya ada mutual understanding, saling menghargai, saling menghormati. Ya bukan komunikasi dalam pengertian yang sempit begitu, tapi komunikasi dalam pengertian bagaimana DPR itu memang penting sebagai lembaga pengawasan, tapi juga penting untuk memberikan dukungan. Jadi mendukung dalam bentuk melakukan fungsi pengawasan secara maksimal, secara optimal begitu. Jadi kenapa komunikasi ini penting Mas Johan zaman awal itu? Karena itu tadi banyak sekali gebrakan yang dilakukan oleh KPK di luar dugaan ya. Misalnya operasi tangkap tangan. Itu. Ini kan mengagetkan waktu itu ya. Sungguh mengagetkan. Ini kan kultur baru. Iya betul. Kultur baru dalam penegakan hukum ya, pemberantasan korupsi. Jadi mayoritas sikapnya gimana Pak? Waktu OTT mendukung atau mempertanyakan atau apa waktu itu ditemerkan di Komisi 3? Banyak yang mempertanyakan, banyak yang mendukung ya, tapi juga banyak yang mempertanyakan itu. Ya. Bukan hanya operasi tangkap tangan Mas Johan, penyadapan juga. Penyadapan ya. Itu lagi dulu rame dulu ya. Lagi. Jadi dua soal ini, operasi tangkap tangan, kemudian juga penyadapan. Diikuti oleh penyadapan. Ya, jadi teman-teman melihat ini sebagai agenda pemberantasan korupsi dan ini juga sebagai konsekuensi dari kedudukan KPK sebagai extraordinary means, extraordinary body, ya, lembaga super body tadi. Ya, teman-teman Komisi 3 karena kaget tadi dan juga ya mohon maaf aja kan banyak juga teman-teman kita yang menjadi yang kena dalam yang kena operasi begini juga ya. Jadi campur baur lah di situ ya. Ada sentimen untuk mempertahankan ada apa dengan teman-teman kita ini, tapi juga ada dukungan dan juga kita minta pertanggungjawaban dalam pengertian KPK harus menjelaskan itu secara transparan kepada publik. Ini apa ini, jangan sampai karena kalau tidak mengerti, publik tidak paham, ini bisa saja nanti dianggap KPK ini menyalahgunakan kewenangan dan lalu muncul antipati terhadap KPK. Itu poin kita. Kenapa kita kejar KPK pada waktu itu? Bahkan kita tanya sampai
sedetail, sedalam-dalamnya sampai pusing juga KPK untuk menjawabnya karena poin kita kalau kita bertanya kritis begitu Mas Johan bukan berarti kita tidak mendukung, tetapi kita ingin KPK dengan kewenangan super body tadi mampu menjelaskan itu secara detail kepada publik, dan ini adalah bagian dari apa yang kita sebut tadi dengan public accountability itu. Jadi pertanggungjawaban langsung kepada publik apa yang dilakukan, jangan didiamkan. Jadi sebab kalau didiamkan nanti publik punya persepsi macam-macam. Mau persepsi pertama ada abuse of power, persepsi yang kedua itu KPK bisa diskriminatif, kan gitu macam-macam lah ya. Kemudian KPK dipakai menjadi oleh politik alat, gitu ya. alat politik kan gitu. Dulu tuduhannya. Nah, tuduhannya kan macam-macam begitu. Seolah-olah KPK dijadikan alat oleh oposisi misalnya untuk melawan ini ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi ya memang awal-awal begitu dulu banyak tokoh politik yang kena kasus gini dari KPK ya, dan KPK pada saat itu ya kejaksaan kena, kepolisian juga kena, bahkan pengadilan juga kena kan gitu. Lalu hakim kena, jadi muncul ketua lembaga tinggi negara juga. Semua lembaga tinggi negara kena. Even DPR juga, Mas Johan. Jadi kalau DPR kan berarti teman-teman kita dari partai politik gitu. Nah, jadi coba kita bayangkan bagaimana rumitnya, sehingga pernah kan saya bilang wah KPK ini di mata DPR itu kayak teroris saja. Iya. Menakutkan begitu. Jangankan ini dipanggil aja, wah takutnya minta ampun kan gitu. Jadi hancur itu apa. Saya pegawai awal di KPK, Pak Benny, dan saya juru bicara KPK yang pertama juga di KPK waktu itu. Ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 itu memang ada nuansa yang agak berbeda ya ketika periode-periode berikutnya. Ketika itu KPK diundang untuk RDP, persiapannya itu begitu matang ya, begitu lama diskusinya, bahkan sampai berjam-jam itu membahas. Kan Komisi 3 selalu kirim surat dulu untuk RDP ya. Nah, menurut Pak Benny, suasana yang waktu itu ya, yang saya tidak lihat periode-periode berikutnya, itu karena memang kepedulian dari anggota Komisi 3 atau karena apa gitu yang membuat KPK itu agak segan dan takut lah, menjurus ke takut ya, quote unquote ya. Jadi pada masa itu memang teman-teman di Komisi 3 itu menghormati KPK lah ya. Juga tidak ada pengendalian, tidak ada larangan ya terhadap DPR untuk mengundang KPK. Bahkan rapat juga Mas Johan bisa sampai pagi. Wah, sampai jam 2 pernah. Dulu malah sampai jam 2. Iya, dulu dan malah, itu diulang lagi besok. Itu malah diulangi lagi besok. Nah, ini besok ulang lagi. Dan pada saat itu ya ada pimpinan KPK yang keluar negeri atau tidak datang karena alasan ini, kami bilang rapat ditunda, tidak boleh, alasan ini penting ya. Dan juga pimpinan KPK saat itu juga menyiapkan bahan dengan lengkap begitu, dan juga mereka menghormati DPR dalam hal ini Komisi 3. Ya, mengapa begitu? Menurut saya juga kami dulu kan dari partai penguasa Pak. Ya, mohon maaf, bukan saya mau cerita. Kita punya presiden waktu itu memang dengan tegas memerintahkan kepada kami di Komisi 3 dari Demokrat untuk mendukung sepenuhnya KPK. Bahkan beliau bilang kalau ada anggota Demokrat yang dipanggil apakah sebagai saksi atau memberi keterangan, wajib datang, tinggalkan semua yang lain-lain dan datang ketemu dengan sempat KPK, diucapkan juga bahwa Pak SBY Pak SBY pada masa itu, dan sehingga kami pun bebas kami pun bebas, dan beliau itu silakan menjalankan fungsi pengawasan DPR sebaik mungkin, dan
semaksimal mungkin, tidak ada larangan, tidak ada diskriminasi siapapun. Ini Johan, karena kami waktu itu kan pimpinan komisi kan, Iya. jadi kami mendapat dukungan Iya. dari Pak Presiden kami, Pak SBY. Saya tahu lah ada yang lapor ke Pak SBY atau Pak Menteri Pak SBY. Kenapa Komisi 3 itu Keras keras itu. sekali menghantam KPK. Bukan hanya KPK, waktu Iya, itu iya, iya. pengadilan, Mahkamah Agung juga, Kejaksaan juga. Kami dilaporkan ke Presiden waktu itu, tapi Presiden menyampaikan, nah itulah fungsi DPR yang menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin. Asal jangan setelah itu jangan ada cawe-cawe katanya dia itu. Jadi waktu itu Pak SBY itu udah ingatkan kami, sehingga kami happy, Pak Johan, kami happy dalam pengertian kami merasa betul amanah dan kami betul-betul menjaga jangan sampai bikin kesalahan, ada komunikasi apapun dengan pimpinan KPK atau pihak manapun. Jadi itu posisi kami pada saat itu awal-awal. Jadi Presiden juga sangat komit dengan pemberantasan korupsi gitu. Dulu pernah KPK menangani kasus yang berkaitan sama pemimpin tertinggi di Demokrat ya, ada beberapa. Bagaimana waktu itu? Apakah ada pesan ya dari Pak SBY, karena di Komisi 3 Pak Beni ya, saya ingin sedikit menceritakan pada sahabat akal sehat. Dulu itu begitu berwibawa ya, KPK itu kalau tidak bisa dibilang takut ya agak segan lah sama Komisi 3. Bahkan di rapat RDP itu dengan mudahnya anggota Komisi 3 itu memarahi pimpinan KPK. Saya hadir di situ waktu itu. Nah, ketika kemudian KPK menangani petinggi-petinggi the ruling party, Partai Demokrat waktu itu Pak Beni sebagai di Komisi 3, ada pesan khusus nggak dari Pak SBY? Tolong itu hajar atau ekstrimnya? Begini Pak Johan, pada saat Anas Urbaningrum waktu itu ya, pimpinan kami, pimpinan partai kami waktu itu menghadapi masalah hukum, kami diundang Pak SBY untuk sebagai presiden ya, juga sebagai ketua Dewan Pembina Partai. Ada apa sebetulnya yang terjadi? Ya, walaupun kita tahu beliau kan punya mata dan telinga juga di mana-mana tuh, tapi beliau juga mengundang kami waktu itu untuk memberikan penjelasan, karena kami juga sebagai pimpinan partai, apa yang terjadi. Satu pesan Pak SBY pada saat itu, dia tidak memihak apa-apa. Ya, penegasan beliau adalah serahkan itu kepada proses hukum dan harus kita hormati. Bahkan Pak Johan ya, ada teman saya dulu yang menyampaikan begini kepada Pak SBY, Pak, Bapak kan presiden, masa Bapak nggak bisa ngatur itu apa? Ini menarik nih. Segala macam. Karena di tagline kan cerita di balik berita, ini menarik nih. Dimarahin sama Pak SBY itu, oh nggak boleh. Ya, DNA saya bukan begitu. Nah, dia tegas. Itu di istana. Dia rapat kami di tempat beliau, dia tegas menyampaikan kepada kami, saya tidak ingin mendengar ada orang Demokrat yang melakukan lobby-lobby segala macam itu. Jangan, serahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan kita hormati siapapun dia. Jadi kata siapapun dia ini kan membuat kita takut juga, siapa yang kena. Dan Pak Johan ya memang ya kami harus sedih juga, karena ya sikap beliau begitu, orang-orang dekatnya pun kena dipanggil, ketua umum, bendahara umum, kemudian Mas Andi Malarangeng juga. Sahabat kami yang baik. Kena juga walaupun kena ini Andi Malarangeng. Ya, ini kan kurang apa lagi kan begitu, Bung. Jadi untuk memperlihatkan komitmennya, beliau mau memperlihatkan itu. Tsunami waktu itu ya Partai Demokrat. Ini tsunami bagi kami, luar biasa, dan ya tentu dampaknya kami rasakan sampai saat ini. Jadi itulah sikap beliau pada saat itu. Kami pun ya udah,
kami di DPR pun menjalankan fungsi pengawasan, ya tanya ke KPK sedetail-detailnya, sedalam-dalamnya, tapi juga kan kita nggak tahu juga, jangan-jangan betul ini teman-teman ini kan kita semua nggak tahu kan. Tapi kita tidak mempengaruhi, tidak mencoba untuk melakukan intimidasi atau apapun segala macam. Kita menghargai, kita menghormati. Ya kalau tuh ada yang meminta supaya ya agak halus sedikit lah, agak lembek sedikit lah, ya itu hal biasa aja. Pasti ada itu ya. Iya. Nah, itu hal yang wajar aja. Jadi saya mau menyampaikan testimoni saya mengenai bagaimana sikap seorang presiden terhadap terhadap agenda pemberantasan korupsi. Kami menjadi anak buah langsung beliau, mendapatkan amanah hingga kami menjalankan ini pun dengan happy begitulah, dengan tanpa beban begitu ya, apapun resikonya ya. Tapi itu sikapnya agak lebih keras ya kemudian dengan dengan KPK ya, ketika rapat-rapat itu atau tidak, atau sama aja? Sama aja sih. Sama kerasnya. Kalau sikap kami waktu itu ya sama aja. Baik waktu ada maki-maki itu ada anggota komisi kami maupun 3 gitu. Luar biasa itu. Setelah itu waktu kami setelah Pak SBY nggak presiden juga kan ada juga anggota kami yang juga kan ya, tetap sikap kami sama aja. Keras terhadap KPK, bukan kita tidak setuju, kami menanyakan sedetail sedalam-dalamnya itu, tapi sebagai bagian dari agenda pertanggungjawaban tadi dari KPK itu yang kami tuntut. Tentu banyaklah salah satu persoalan kami pada saat itu kan Mas Johan, soal akuntabilitas KPK dan juga soal transparansi dan juga soal tebang pilih ya waktu itu yang itu selalu diungkapkan. Itulah kenapa saya selalu persoalkan itu. Saya yang paling otot dulu teman-teman Komisi 3 soal tebang pilih ya. Saya kasih tahu. Itulah sebabnya dulu saya pernah menyampaikan bahwa pilihan penanganan perkara KPK ini adalah pilihan politik juga. Politik dalam tanda kutip begitu ya. Kenapa? Proses penanganan perkara di KPK ini kan ada tahapan Dumas ya kan, kemudian setelah itu dari Dumas itu diseleksi mana yang masuk ke penyelidikan ya kan, kemudian dari penyelidikan naik ke penyidikan. Nah, pertanyaan saya waktu itu apa? Ya, itu benar. Apa SOP-nya, apa kriterianya sampai pada pilihan kasus-kasus yang ini harus layak naik, layak naik kan begitu ya. Ini harus di OTT kan ada ini dari katakanlah Pak Johan 10 kasus yang big fish lah istilah kita masa itu kan, big fish ini ada 10 big fish, tapi KPK memilih 2 big fish untuk ditangani. Yang 8-nya didiamkan atau diserahkan ke APH yang lain. Nah, pertanyaan saya, apa kriterianya KPK itu memilih 2 big fish dari 10 big fish ini? Ada penjelasannya. Kalau tanpa penjelasan, saya bilang akan dengan mudah dipersepsikan KPK main politik, KPK menjadi alat politik atau KPK diskriminatif. Nah, itu poin kami mengapa kami sangat detail tanya ke KPK soal ini. Bukan lalu kan dianggap seolah-olah kami tidak mendukung KPK. Ya sebetulnya tidak. Kita mendukung, tapi yang itu tadi. Dan itu hal lumrah menurut saya. Akuntabel tadi. Ya, walaupun juga pada fase awal dulu karena kami tanya sedalam begitu ya. Ya teman-teman KPK kadang-kala juga sampaikan kepada kami ya jangan terlalu begitulah. Kalau gitu juga ini kan kita baru mulai ini. Kalau nanti terlalu dalam teman-teman di Komisi 3 ya kami tumbang juga, kami publik nanti akan tidak memihak kita. Yang penting teman-teman di KPK secara hukumnya Pak Beni kita pertanggungjawabkan. Ya kita waktu itu ya angkat topi ya kita jalankan. Dan kami teman-teman waktu itu memang komit, udahlah siapapun DPR yang kena kita
serahkan ke proses hukum. Itu dulu awal-awalnya kan. Dulu gitu. jawab kita, saya jubirnya selalu menjawab ya karena yang dua itu yang buktinya paling kuat. Iya. Dulu selalu begitu. Tuduhan tebang pilih itu nggak hanya dari Komisi 3 waktu itu, dari pihak-pihak yang lain juga sering dulu di awal-awal itu yang ditujukan kepada KPK. Saya ingin memperdalam ini hubungan KPK dengan ekosistem politik waktu itu ya. Kalau tadi itu orang partai yang kena mungkin bukan ini ya, tidak ada hubungan keluarga dengan Presiden SBY. Ini besannya kena juga. Nah, waktu itu dipanggil lagi nggak Pak Benny Komisi Demokrat itu ya? Kami juga terus terang itu kita tunduk kepala semua kan. Waduh Pak SBY apa? Ini kan begitu tuh. Pak SBY ini kan kepala pemerintahan, kepala negara ini. Kita punya presiden, Kalau kita punya presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan pada saat yang bersamaan, ya mohon maaf kan besan kan. Iya. Ya, kena kan begitu. Saya rasa sebagai manusia kan Pak SBY juga merasa sangat terpukul kan dengan ini. Tapi pada saat itu kami diundang juga oleh Pak SBY ya, dan pesan beliau kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum kan gitu. Ya selain itu ya kita berdoa aja, kita tahu bagaimana apa yang akan terjadi ya. Poin kita itu adalah dan waktu itu terus terang aja komitmen Pak SBY terus terang Mas Johan. Saya pun air mata jatuh ketika dia ngomong begitu ya. Betapa ininya seorang jiwa presiden. Besar ya. Iya, jiwa besar itu. Terus terang saat itulah saya mencium tangan Pak SBY. Ini orang luar biasa. Besannya pun dia biarkan kan gitu. Mungkin saja dia tidak bersalah, tapi apakah saat beliau serahkan ke proses hukum, dan saya rasa proses hukum itu adalah proses akal sehat. Dan teman-teman di DPR tetap menjalankan fungsi. Tidak berubah ya? Tidak berubah. Nggak ada ini ya, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tetap kita jalan. Ya kita nanya segala macam ya kan. Ya masuk akal karena kalau tidak kan Johan ya kita nanti dituduh membela memproteksi ya kan. Padahal komitmen Pak SBY waktu maju presiden itu kan salah satunya adalah pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Saya rasa ini masuk akal karena Pak SBY sendiri kan ketua fraksi ABRI di MPR pada tahun waktu itu ya. Dan juga dia merumuskan pasal KKN itu. Jadi Iya, bagaimana tiba-tiba saya harus luar biasa. Jadi luar biasa. Iya. Presiden SBY ini Pak. Jadi memang ya pengalaman pahit tapi juga pengalaman menyenangkan, dan setelah puluhan tahun kemudian kan kita baru menyadari bagaimana Pak Benny waktu itu ketua ya? Komisi 3 ya? Saya waktu itu ketua Komisi 3. Iya, Komisi 3 ya. Ya, salah satu ketua Komisi 3 tahun 2009 lah. Iya. 2009 ya. Ke 2004 2009 itu saya jadi anggota. Tapi dinamikanya kan luar biasa waktu itu. Apalagi waktu itu kan ketua komisi 2004-2009 Teras Narang kemudian diganti Trimedia Panjaitan. Iya. Ada Trimedia. Memang agak enak masa itu kan antara teman-teman gitu diskusinya enak. Saya waktu gitu. di KPK merasakan tuh betapa Komisi 3 itu sangat berwibawa, dan ketika Komisi 3 memutuskan sesuatu, setiap RDP itu kan ada kesimpulan tuh. Iya. Itu langsung dibahas tuh sepulang dari rapat, besoknya dibahas. Betul. Jadi kadang-kadang kan kesimpulan tuh jauh berbeda dengan isi rapatnya. Iya. Itu dibahas benar itu di sama KPK juga. waktu itu. Di Komisi 3 juga kan ada, karena kan begini Pak Johan ya. Kesimpulan rapat pada masa itu sesuai dengan Undang-Undang Tata Tertib itu kan wajib dilaksanakan oleh mitra mitra ya. Dan DPR punya hak untuk menagih. Iya. Karena itu menjadi semacam
kesepakatan lah yang harus dilaksanakan oleh mitra. Dan kalau tidak dilaksanakan tentu akan punya dampak ke politik dan juga dampak hukum kan ya. Misalnya DPR bisa menjalankan fungsi yang lain, fungsi budgetnya kan gitu. Bisa dia embargo misalnya. Termasuk budgeting ini sangat berkuasa Komisi 3 waktu itu. Jadi sempat membintangi itu. Persis karena kan begini. Dan itu KPK nggak bisa apa-apa dulu. Oh iya karena KPK melanggar kesepakatan. Iya. Kan? Kesepakatan untuk kalau saya nggak salah kan soal audit harus diaudit oleh BPK. Tapi betul. kan BPK tapi akhirnya dilakukan tuh audit. Iya akhirnya kan audit kinerja waktu itu. Teman-teman BPK waktu itu kan KPK menolak itu. Kita bilang nggak bisa. BPK harus melakukan audit kinerja terhadap terhadap kerja KPK kan begitu. Jadi tarik menarik waktu itu istilahnya anggaran dibintangi. Ya kalau saya tidak salah itu 2014 sampai 2019 itu waktu itu dibintangin atau 2010-an. Ya 2010. Itu pernah itu bintangnya agak lama itu karena itu tadi. Itu tadi kembali ke soal kesimpulan rapat itu kan kesepakatan bersama yang kalau tidak dilaksanakan oleh mitra kami bisa menggunakan kewenangan yang lain. Ya kewenangan tadi anggaran. Lebih keras lagi kalau enggak kewenangan anggaran ya kami bisa kewenangan untuk merevisi undang-undang kan gitu. Jadi saking powerfulnya DPR ini kan gitu. KPK waktu itu mitra kerja pun merasa menghargai, menghormati dan setiap kesimpulan rapat itu tidak pernah dibegitukan saja. Itu bahas kesimpulan rapat aja bisa 1 jam kan gitu. Karena itu nanti setelah nomor itu kita tagih kan gitu. Betul. Sehingga tidak ada kesimpulan yang nggak nyambung dengan apa yang dibahas, dengan apa yang dituangkan di kesimpulan gitu. Jadi luar biasa. Ada tuduhan dari publik ya, tentu tidak semua publik, tapi sebagian publik yang mengatakan sepanjang KPK itu proses seleksinya masih melalui DPR, maka intervensi politik akan selalu ada. Mungkin di periode pertama kan Pak Beni 2004 sehingga periode pertama Pak Beni tidak tahu cara memilihnya karena itu awal setahun sebelumnya 2003. Nah, bagaimana di periode kedua, periode ketiga, ketika seleksi dilakukan oleh DPR dari pansel kemudian dipilih 10 orang masuk 10 ke orang Komisi 3 dibawa ke DPR. Itu gimana proses selanjutnya? Jadi begini, ada yang bilang tidak perlu DPR, tapi menurut saya perlu juga untuk check and balance gitu tuh. Ya walaupun juga nanti karena apa? Mas Johan, yang ke DPR itu kan sebetulnya sudah katakanlah 10 orang kan. Sudah difilter oleh pansel. Jadi 10 orang ini adalah yang terbaik. Katakanlah kalau semua nilai A. Kan gitu toh, semua nilai A. Artinya dari segi integritas, intelektualitas, kinerja, rekam jejak sudah selesai lah di situ. Nah, tapi kan ada satu tahapan lagi ya DPR ini kan gitu. Nah, tahapan DPR itu memang jadi orang beli kucing dalam karung kan gitu, Bung. Apa kan persoalannya hanya memilih. Iya. 1 dari 10 2, itu 5 dari 10 kan gitu. Iya, betul. Berarti kan persoalannya kan bukan persoalan yang sudah selesai di tahapan pansel tadi kan. Itu kan berarti persoalannya lobby-lobby politik menjadi penting juga. Masuk akal lah ya kan. Masuk akal kalau teman-teman calon ini kemudian juga mendatangi teman-teman politisi atau partai-partai politik atau fraksi-fraksi yang punya perwakilan di Komisi 3 itu. Dan masuk akal tentu ada yang deal politik, tapi menurut saya kalau deal politik itu ya nggak mungkin lah ya kan. Karena apa? Karena saya tahu kerja KPK itu kerja transparan, kayak selalu saya bilang itu Mas Johan. KPK itu kan kayak orang kerja dalam rumah kaca. Orang semua lihat. Dan dia nggak mungkin bikin aneh-aneh di dalam itu. Kalau dibikin aneh-aneh ya langsung ketahuan kan gitu.
Karena itu saya bilang agak aneh kalau orang mau deal politik dengan KPK kan gitu. Tapi itu kalau kerja transparan, kalau proses transparan. Tapi kalau prosesnya gelap-gelapan kan tentu bisa saja terjadi kan. Nah, jadi soal lobby-lobby politik tadi ya pernah lah pada masa saya itu juga ada. Jadi pilihan kan bebas gitu. Ini jadi blocking politik Mas Johan. Di Komisi 3 DPR lah pimpinan partai, pimpinan fraksi sangat kuat itu di itu. Dan terus terang dulu zaman saya 2010 atau dia 2010 lah. Ya, ada bahkan rumornya menghadap sampai cium tangan. Menurut saya ada orang nggak pantas. Nggak bisa lah, karena saya tahu rekam jejaknya tuh ya nggak bisa lah orang ini. Tapi kan gini, dan saya waktu itu sangat keras menolak orang ini. Saya nggak bisa tahu rekam jejaknya orang ini. Dan kemudian kan terbukti kan akhir periode kan lah bermasalah. Saya lah itu kan, saya udah kasih tahu dulu. Jadi pada masa itu blocking politik di DPR itu terbelah kan gitu kan. Lalu ya teman-teman lobby, menurut saya Mas Zohan, teman-teman calon waktu itu kan punya juga dong, punya teman-teman juga menjalankan lobby-lobby ini ya. Ya saya pernah tiba-tiba besoknya mau pemilihan di Komisi 3, saya dipanggil, saya punya pimpinan fraksi kan gitu. Pimpinan fraksi, wah jam berapa? Setengah 3 pagi. Saya menarik datang, saya datang. Ini periode yang 2010 ya? Periode 2010 itu saya datang di rumah pimpinan saya itu ya tiba-tiba sudah ada calon itu. Wah, ini dan perintahnya Pak BKH ya, ini kita punya calon dan harus loloskan dia. Karena bisa diatur. Loloskan dia dan dia pimpinan KPK ya. Dan bisa diatur kata pimpinan saya bisa diatur lah. Yang benar aja saya bilang. Jadi saya sebetulnya agak kesel sempat juga. cium tangan Pak Benny apa sih? Agak kesel saya Pak, karena setengah 3 pagi tuh Mas. Dipanggil gitu. Saya sebetulnya nggak terlalu memperlihatkan muka yang senang saya ya kan. Karena di luar dugaan saya toko orang ini Pak Benny kan orangnya ceplas-ceplos juga. Saya tanya, lalu kan yang menarik itu kan teman ini kan tanya saya apa arahannya kan gitu. Nah, arahan saya bilang ya hanya 3 arahan saya bilang. Karena tadi pimpinan saya tadi bilang ini teman kita ini pokoknya bisa jaga kita. Iya Pak, istilah jaga kita gitu ya. Apa maksudnya jaga kita ini? Nah, lalu yang bersangkutan tanya saya apa arahannya Pak Benny, saya siap untuk laksanakan. Saya nggak ada arahan, saya bilang kau jalankan aja tugas kamu ya. Baik, tapi saya tanya kamu 3 hal ini. Pertama saya bilang siap amankan saya punya presiden, keluarganya, siap. Itu tadi siap aman keluarga, siap amankan saya punya ketua umum, siap. Nah, itu saya sebetulnya ngomong ini hanya nyambung aja tadi itu Mas Johan dari tadi. Yang pembawa tadi ya. Dia bilang tadi udah pokoknya siap mengamankan kita kan gitu. Siap mengamankan kita, makanya saya nyambung aja. Amankan kita itu maksudnya apa ya? Berarti kan apa? Saya nanya lugas saja, amankan siap. Amankan ini siap. Oke. Lalu hanya itu saja Pak Benny. Iya. Bagaimana kalau di luar itu kalau memang salah kau ambil. Gak usah kau nanya saya bilang. Kau langsung asal hukumnya benar saya bilang. Jangan di luar hukum, jangan jadi alat. Jangan ada perintah saya bilang, nggak ada. Saya punya pimpinan, bos Bapak Presiden seperti itu. Dia pesannya kepada kami, bantu dukung KPK, dukung pemberantasan korupsi supaya korupsi bisa kita tekan di negara ini. Dan saya dengar dari partai lain juga begitu juga katanya, ada lobby ke partai lain juga. Bahasanya bersama. Bahasanya sama juga kan gitu. Itu yang kita kesel dong. Kan benar. Kemudian kan setelah ini kan malah saya dengar dia cerita aneh-aneh kan teman ini. Tapi itu kan saya tidak bukan bermaksud untuk merendahkan teman, tapi ini sejarah
Iya, bagaimana iya. dinamika. Ini kan cerita di balik Ya, berita. ya, Waktu itu kan nggak ada beritanya. Nggak ada Beritanya kan pemilihan nggak ada aja. berita. Nah ini yang yang ingin kita gali nih. Saya kan ketua. Dan itu udah pas. Saya kan ketua Mas Johan, tiba udah udah saya dikasih tahu ini gitu ya udah jalankan aja. Saya bilang kalau memang itu yang terbaik untuk ini saya loyal sama pimpinan, ya kan, loyal pimpinan. Tapi nanti saya tagih kan gitu. Nah, itulah kemudian teman tadi itu saya tanya terus di ini kan, saya tanya kritis terus. Itu menarik saya kira. Sekarang kita masuk waktu itu Pak Benny Ketua Komisi 3 dan presidennya dari Demokrat, the ruling party. Ya. Ada perbedaan nggak ketika pergantian dari Pak SBY ke Pak Jokowi, the ruling partinya berubah dari Demokrat menjadi PDI Perjuangan. Tapi kita fokus ke KPK aja, hubungan KPK dengan. Ketika masuk ke fase pemerintahan Pak Jokowi, satu hal Presiden Jokowi komitmennya juga kan kuat untuk memberantas korupsi kan. Nah, kita pegang itu dan pada waktu 2014 itu saya tidak lagi jadi ketua, tapi saya rubah jadi wakil ketua. Iya. Nah, ketuanya waktu 2014 itu adalah, ya? 2014. Ketuanya waktu itu Bambang Susatyo. Bambang Susatyo dan kemudian diganti Mas Aziz Samsudin kan gitu. Saya wakil ketua, mereka jadi ketuanya. Nah, periode awal beliau saya lihat juga dinamikanya hampir sama lah. Juga waktu itu ada kita punya pimpinan Mas Bambang Susatyo juga dengan saya juga punya komitmen yang sama untuk mendukung KPK ini. Dan cuman saya bilang sama teman-teman pimpinan yang lain, saya hanya tanya satu, kita semua ini bersih nggak? Kan gitu. Kalau memang nggak bersih saya lah ya kita nggak bisa kenceng sama KPK ini kan gitu. Tapi kalau kita ada dosa juga kan ya gimana kita nanti kan susah juga. Tapi periode 2014 ke 2019 ini menurut saya agak oke lah awal-awal 1-2 tahun begitu ya. Kan Mas Johan kan sudah anggota DPR juga tuh Komisi 3. Belum. Saya juru bicara waktu itu. Juru bicara ya. 2014, 2015, 2019 ya. Jadi pada fase itu hubungan dengan KPK juga masih kencang juga. KPK dengan Komisi 3 masih tegang-tegangan juga ya. Walaupun memang agak berubah sedikit. Rubahnya terutama teman-teman kita yang dari PDIP yang pada periode sebelumnya sangat kencang. Ya, periode Presiden SBY sangat kencang. Ya, mulai periode 2014 itu sudah tone-nya sudah agak merendah sedikit kan gitu toh. Nah, tinggal kami normal lah itu ya. Normal lah. Tinggal kami yang agak kencang terus kan gitu soal ini kan gitu. Sebentar Pak Benny. Jadi Pak Benny 2004 sampai 2014 presidennya SBY, tapi tetap keras gitu ya. Iya. Artinya ini kan tergantung dari, kalau bisa agak saya simpulkan, tergantung dari presidennya ya. Iya. Bagaimana memerintahkan kepada anak buah di partai gitu. Iya. Nah, di periode berikutnya pergantian itu tadi ada kata-kata Pak Benny yang menarik. Tone yang disampaikan oleh anggota DPR dari the ruling party itu agak menurun gitu. Berarti apa bisa saya simpulkan agak berbeda nih sikap presiden. Ya pasti agak berbeda. Atau ketua umumnya ya. Saya rasa mungkin ketua umum atau the ruling party. Mungkin ketua umum kali yang lebih pas ya. Agak tone-nya. Padahal teman-teman dari the ruling party orang hebat-hebat semua kan gitu. Tapi ya orang hebat-hebat dia kemudian menjadi juga kan, lumpuh juga kan. dalam tanda kutip saya nanya kenapa teman-teman lumpuh begini. Iya, di Perjuangan tuh banyak banget orang-orang yang cerdas yang kan bagus tuh. Waktu jadi oposisinya Pak SBY. Ya kan. Saya bilang saya punya pandangan ya ini pribadi Pak. Baik kita dari the ruling party atau bukan, kalau soal yang satu ini menurut saya kita harus dalam satu barisan lah ya.
memberantas korupsi ini, dan tentu KPK bukan malaikat juga, ya. Ada kekeliruan, ada apa, itu hal yang biasa gitu loh. Tetapi komitmen negara ini untuk berantas korupsi menurut saya tidak boleh berhenti, tidak boleh stop lah ya. Walaupun ada yang bilang enggak, korupsi enggak berkurang-kurang, enggak masalah. Enggak ada KPK aja enggak berkurang, apalagi kalau KPK enggak ada, kan begitu. Sehingga Ya harusnya begitu ya, bahasanya. sehingga posisi kami waktu itu, dan kebetulan 2014 itu kan Pak Tuhan kami punya ketua umum Pak SBY, dia sangat concern dengan isu-isu politik, walaupun juga kadangkala kami juga diskusi internal juga Pak Johan, ya, kita bersuara lantang soal berantas korupsi, belum tentu rakyat suka juga kan. Jadi apapun yang kami lakukan itu kan selalu memikirkan efek elektoralnya kan. Kita udah berjuang untuk rakyat, ya kita juga dihakimi oleh rakyat juga kan gitu. Sampai kami bilang juga loh, nggak ada bedanya Pak. Saya sampaikan kepada Pak SBY begini, Pak, baik partai politik yang mendukung KPK berantas korupsi yang tidak, saya rasa enggak ada efek elektoralnya Pak. Ya, kita yang agak kencang suarakan anti korupsi ini, waktu pemilu saya bilang ya dihukum juga oleh rakyat. Nah, apa kata Pak SBY, Pak Johan? Jangan begitu untuk perjuangkan negara ini menjadi lebih baik ya. Jadi soal elektoral itu soal yang kedua, tapi soal tugas dan fungsi parlemen harus tetap dijalankan secara maksimal, ya kan. Jadi belum tentu rakyat juga mengerti, dan saya yakin Pak SBY kan sangat yakin kerakyatan betul, saya yakin rakyat satu ketika akan mengerti apa yang kita perjuangkan ini. Perjuangan kita adalah perjuangan, makanya tagline kami adalah harapan rakyat adalah perjuangan kami, kan gitu. Itu namanya itu tadi kan. Jadi kalau Mas Johan nanya apakah ada perubahan, ya menurut saya sih ya ada perubahan. Waktu itu kan Ketua KPK Pak Agus Raharjo 2014-2019. Ya. Orang juga sangat komit ya pada pemberantasan korupsi. Kita masuk ke square yang paling penting dalam perjalanan sejarah KPK nih Pak Beni, yaitu revisi Undang-Undang KPK. Sebenarnya keinginan merevisi Undang-Undang KPK itu yang ada di catatan saya sejak saya masih jadi jubir KPK, kemudian jadi jubirnya Pak Jokowi, yang akhirnya 2019 dengan waktu yang singkat ya, menurut saya singkat, meskipun pembahasannya sudah lama, akhirnya Undang-Undang 30 tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang 19 2019. Nah, dari sisi anggota DPR, bagaimana Pak Beni melihat? Sebetulnya ide merevisi Undang-Undang KPK ini kan sebetulnya kan udah lama. Zaman kami pun dulu, saya mengajukan dulu kalau saya nggak salah 10 isu utama yang harus diperbaiki, direvisi dalam Undang-Undang KPK ini. Tetapi dulu konteksnya itu dalam rangka penguatan terhadap lembaga KPK. Ya, misalnya soal itu tadi, soal operasi tangkap tangan, soal SOP-nya ya. SOP yang kita masukkan ada SOP. Saya mengusulkan waktu itu supaya SOP-nya ini harus ditingkatkan ke undang-undang, di hukum acaranya. Bagaimana melaksanakan OTT, bagaimana melaksanakan penyadapan, kemudian sebenarnya di Undang-Undang 30 2002 kan dia hukum acara juga itu buat KPK. Ya, hukum acara, tapi kan tidak kurang detail ya. Tidak detail. Saya dulu mengusulkan supaya ini harus detail ya. Kemudian juga yang ketiga dulu isu berkaitan kewenangan supervisi. Itu kan tidak jelas juga supervisi itu. Nah, ini juga yang selalu ditanyakan oleh teman-teman di Komisi 3 itu. KPK sebagai lembaga satu-satunya lembaga supervisi terhadap penanganan korupsi oleh aparat penegak hukum yang lain. Tapi sebaliknya tidak. Nah, itu sebetulnya dalam hal pemberantasan korupsi, kewenangan kedudukan KPK itu
mensupervisi dua lembaga penegak hukum yang lain, kan gitu. Teorinya itu. Itu teorinya kan gitu. Itu undang-undang. Undang-undang. Ini Ya. saya bilang harus diperjelas ini kan gitu, supaya tidak menimbulkan Sejauh mana gitu ya? supaya seperti apa pelaksanaannya. Kemudian juga berkaitan dengan tahapan-tahapan peningkatan kasus tadi, itu kan abstrak sekali kan. Ya, Saya mau supaya lebih detail. Misalnya, oke lah, kan ditulis di situ kasus yang nilainya di atas 1 miliar, ya kan, di bawah itu enggak, kan gitu. Yang 1 miliar ke atas itu kan banyak kasus, dan KPK tidak cukup kuat karena SDM-nya ini terbatas. Ini kan bermasalah pada pilihan-pilihan kasus yang mau ditangani. Kemudian juga soal SP3. Ya. Nah, waktu itu juga saya bilang SP3 harus apakah seperti ini ya. Tapi konteksnya adalah soal kemanusiaan. Kan soal kemanusiaan itu orang sakit atau apa, masa dibiarkan begitu aja ya. Stand to track Ya, itu istilahnya itu. Jadi itu dulu motivasi kami mengapa undang-undang ini perlu direvisi. Tapi pada saat Pak SBY jadi presiden itu sangat tidak kondusif. Ketika kami usulkan itu, serta-merta publik, teman-teman civil society menganggap ini sebagai upaya pelemahan. Kan gitu. Ya. Nah, ini jalan terus ini Mas Budi. Ya, kemudian apa pesannya Pak SBY waktu itu? Enggak, kita tidak mendukung itu ya. Oh. Kita tidak mendukung, makanya ya kami ini ya. Tapi waktu itu saya melaporkan pada Pak SBY, ya, isu-isu yang saya kemukakan itu tidak harus masuk di dalam revisi, paling tidak menjadi wacana publik lah, isu-isu yang krusial. Ya, biarkan aja publik mewacanakan itu, mendiskusikan itu secara luas kan begitu. Jadi bukan dalam konteks untuk pelemahan KPK, walaupun kemudian kita dituduh, wah ini Demokrat ini mau memperlemah KPK. Karena itu Pak SBY instruksikan stop agenda itu kan gitu. Nah, ada itu. Kemudian pada masa Pak Jokowi kan mulai muncul lagi, terutama kalau saya tidak salah pada era Ketua DPR Pak Setia Novanto. Pada Setia Novanto ada usulan untuk merevisi Undang-Undang KPK. Itu kemudian tidak jalan lagi. Teman-teman di KPK waktu itu kan memang menolak revisi itu. Kemudian juga bersama dengan penyusunan Undang-Undang KUHP yang baru. Yang kemudian teman-teman salah paham seolah-olah ketentuan tentang korupsi, tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang KUHP itu maksudnya untuk memperlemah, meniadakan KPK, padahal itu hanya mengatur tindakan hukum pidana material, bukan hukum pidana formilnya. Jadi pada era ini ya, muncul 2017 itu sudah mengerucut kalau nggak salah DPR waktu itu. Pada 2014, 2017 itu ya 2018 lah mengerucut. Ya. Sebetulnya ini udah matang waktu itu katanya di DPR. Sudah Pak Jokowi nggak setuju. Semula Pak Jokowi nggak setuju. Kami nggak tahu juga, kata teman-teman nggak setuju. Tapi 2018 itu tiba-tiba ini didorong lagi pada masa itu 2018, 2019 awal setelah selesai pemilu itu kan dilanjutkan Mas Johan, setelah selesai pemilu 2019 awal selesai pemilu, setelah itu ini dilanjutkan. Mungkin waktu itu maksudnya supaya resistensi politiknya tidak ada. Posisi kami waktu itu terus terang ya kami posisi tidak kuat lagi di DPR kan, sehingga kami nggak terlalu lagi lah di dalam agenda untuk menolak revisi Undang-Undang KPK ini. Kami sendiri waktu itu berada pada posisi menolak. Ya hanya waktu rapat dengan Pak SBY dilaporkan bahwa semua fraksi mendukung. Nah, hanya kalau kita menolak kita sendirian, kan aneh sendiri nanti kan gitu.
Lalu muncullah rumusan beliau mendukung dengan catatan kan gitu. Oh ya, di rapat paripurna ya, disampaikan ya. Mendukung dengan catatan gitu ya. Kalau saya agak ekstrim itu menolak Ya, dengan ya. catatan ya kan. Kalau saya kan menolak dengan catatan. Sempat WO ya dulu? Oh bukan ya? Enggak, itu waktu undang-undang bukan ya? pemilu kita usulkan supaya WO ya enggak usah lah. Nanti kita akan jadi musuh bersama nanti kan kayak gitu. Akhirnya rumusan kita itu adalah mendukung dengan catatan. Dan begitu catatan kita ya intinya adalah jangan sampai revisi ini memperlemah KPK ya kan. Sebaliknya harus tetap mendukung, mendorong dan harus memperkuat legal basisnya KPK untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan kewenangan-kewenangannya untuk mengatasi korupsi. September 2019 disahkan kalau nggak salah. Ya, kan masih. Jadi menjelang pergantian DPR kan itu disahkan gitu. Jadi memang Pak Jokowi juga ya, tapi ya menurut saya baik Pak Jokowi maupun teman-teman di parlemen yang mendukung itu. Jadi analisis saya waktu itu ya memang Pak Jokowi juga yang mendukung ini. Kan kalau dia betul dia kemudian tidak menandatangani, tapi menurut saya tidak meaningful, tidak powerful itu kan. Kalau memang beliau menolak itu kan mestinya pada sejak awal ya, tidak ikut dalam rapat. Di paripurna dia harus cabut kan, itu dimungkinkan oleh undang-undang. Dan gitu. Pembahasan di komisi pun harusnya tidak mengirimkan komisi, ini ya. Tidak mengirimkan apa itu state Pak Jokowi setelah rame kan sempat muncul soal revisi dan Pak Jokowi menyatakan saya kan tidak tanda tangan waktu itu. Tapi meaningless. Nah, bagaimana itu pendapat Pak Benny? Padahal kan proses tadi seperti menurut saya sih beliau hanya mau membangun pencitraan seolah-olah dia menolak itu kan gitu dan dia mengantas, tapi sebetulnya untuk publik itu tentu bagus ya kan, tapi untuk kita yang mengerti proses legislasi di DPR ya tentu kalau memang beliau serius ya dia sudah paling tidak waktu rapat paripurna dia harus cabut ya kan, dan itu dimungkinkan oleh undang-undang. Nah, tapi bisa juga analisis lainnya ya posisi beliau ya posisi lemdak gitu tuh. Bahwa sebetulnya beliau tetap mendukung undang-undang KPK, tapi mungkin the ruling partai ya memaksa dia kan petugas partai juga ya kan. Kalau partainya menugaskan beliau untuk menyetujui ini ya apa boleh buat, tapi petugas partai yang dulu ya sekarang kan partainya lain. Pandangan yang ketiga ya pandangan yang mengatakan bahwa memang Pak Jokowi ya ditekan lah oleh berbagai kelompok kepentingan supaya menyetujui revisi. Sekarang ke current issue Pak Benny mengenai yang sekarang sedang dibahas di Komisi 3, Undang-Undang Perampasan Aset. Nah, saya cek Undang-Undang Perampasan Aset ini muncul sejak tahun 2010 ya. Bahkan naskah akademik waktu itu pernah dibuat oleh PPATK mengenai Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Sekarang progresnya gimana Pak? Setelah ada surprise dari Presiden kemudian dibahas di Komisi 3. Kalau di DPR itu Komisi 3 kan yang menyiapkan rancangan undang-undangnya kan. Saya rasa DPR Komisi 3 lagi. Ini inisiatif DPR ya? Inisiatif DPR lagi menyiapkan rancangan undang-undang itu ya dengan mengadakan rapat dengar pendapat umum lah untuk meminta masukan-masukan dari masyarakat. Berbagai pihak. Tapi memang ada ada beberapa persepsi yang perlu kita pertegas, harus diluruskan ya. Fokus kita dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini apa? Nah, itu kan harus selesai. Dulu mengapa isu perampasan aset dulu mulai kencang sejak periode 2010 itu sebetulnya ada alasannya, Mas Johan. Alasan yang pokok waktu itu adalah kan banyak sekali aset-aset negara yang dirampas, disita
ya diblokir dan dirampas oleh penegak hukum. Tapi nggak jelas penanganannya. Ya, di Kejaksaan misalnya ada rubasan, Ya. ya kan? Nah, sampai dulu waktu saya pimpinan Komisi 3 pernah itu kita sidak itu. Ada disita sekian juta metrik ton batu bara. Ya kan? Atau nikel. Nah, kita cek ya nggak ada Pak. Nah, kan gitu tuh. Ada juga misalnya rekening perusahaan dari koruptor misalnya disita atau diblokir, tapi nggak jelas juga. Anunya kan gitu. Ya, jadi tata kelola aset-aset yang dirampas ini ya seperti apa? Belum lagi nanti orang main di lelangnya kan gitu. Ya kong kali kong lah lelangnya kan. Ada aset-aset yang dirampas udah negara dirampas itu kan berarti kan negara bisa jual. Nah jualnya kan dibeli lah dengan harga murah gitu, ya. Dibeli ya. Ujung-ujung nanti bisa lagi dibeli oleh yang pemilik pertama ya. Jadi sebetulnya dalam konteks modus operandi itu. Jadi dalam konteks itulah dulu mengapa kita getol memperjuangkan rancangan undang-undang perampasan aset ini supaya tata kelola aset-aset yang di ini ya tidak bisa dalam konteks katakanlah UNCAC misalnya LHKPN yang tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu saja dirampas oleh negara. Saya rasa tidak begitu saya bilang. Ya bukan itu maksudnya. Kecuali harus ada payung hukum yang jelas. Harus ada payung hukum. Jadi mesti jelas. Ini mesti jelas seperti apa dan kita mau apa sebenarnya dengan undang-undang ini. Itu maksudnya untuk membatasi pejabat negara itu cuci uang dan segala macamnya. Itu boleh aja saya bilang, tapi harus jelas. Misalnya saya bilang harus ada undang-undang yang mewajibkan semua warga negara ini untuk melaporkan harta kekayaannya, ya kan? Supaya nanti jangan sampai ada warga negara yang menjadi pejabat kan gitu. Jadi kembali saya bilang fokus kita itu apa? Kita mau apa? Sebetulnya dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Misalnya soal pajak kan gitu. Apakah begitu? Wajib pajak, apakah wajib pajak badan atau wajib pajak perorangan yang tidak melaporkan pajaknya apa dengan undang-undang ini dirampas untuk negara asetnya atau apa? Dan itu kan mesti jelas. Kalau enggak nanti saya bilang menimbulkan ketidakpastian hukum dan untuk negara kita ketidakpastian hukum itu sensitif bisnis saya bilang sensitif pengusaha orang pada lagi semua nanti kalau enggak ada. Iya. Ini arahnya kemana nih nanti yang undang-undang belum jelas. Masih banyak ada beda pandangan gitu ya. Karena gini Pak Benny, di persepsi publik ya, saya beberapa kali diwawancara juga oleh media ya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang menyebut bahwa publik itu meragukan DPR dalam mensahkan RUU perampasan aset terkait tindak pidana karena mereka takut jadi sasaran. Menurut saya kan isinya kan nggak untuk itu gimana tuh Pak? Iya, menurut saya enggak juga. Salah juga. Kalau DPR dibilang takut tadi ya itu apa? Itu kan tergantung isinya tadi apa. Isinya yang menakutkan itu apa? Tapi kalau yang dimaksudkan itu seperti yang saya sampaikan tadi nggak ada alasan untuk orang takut sebetulnya. Justru ini menjadi membangun masyarakat yang clean dan anti korupsi itu ya memang seperti ini gitu loh. Jadi tidak ada bisnis gelap jadinya. Nah, jadi semua harta kekayaan itu ya bisa dipertanggungjawabkan dan tentu akan ada manfaatnya untuk negara juga tuh pendapatan negara juga. Jadi ini harus didefinisikan dengan jelas apa yang kita masukkan dengan ini. Saya rasa tidak hanya DPR. Kalau begini DPR pejabatnya kan nggak cuma DPR ya. DPR itu kan bukan hanya yang berkepentingan undang-undang ini kan bukan DPR. DPR nggak punya kepentingan masalah. Iya. Kepentingan itu kan mereka yang berada di belakang DPR ini yang punya kepentingan, ya kan? Ya siapa yang ada di belakang DPR itu ya tentu kita tahu lah ya kan.
Eh, Kalau dari sisi penegak hukum ada syarat nggak? Kan ada anggota DPR saya baca pernah menyampaikan bahwa RUU perampasan aset ini harus didukung oleh penegak hukum yang prudent, yang bersih gitulah. Ya Karena bisa dipakai untuk kalau syarat itu kan saya rasa tidak hanya soal perampasan aset tadi. Kan kalau itu maksudnya kalau tadi yang dimasukkan tadi perampasan aset itu adalah bagaimana tata kelola aset-aset yang dirampas dari terpidana korupsi. Kan tidak bisa orang masih dalam kasus tersangka, ya kan masih diduga. Iya. Tiba-tiba kok dirampas dan jual. Kalau nanti dia dibebaskan bagaimana? Iya, betul. Saya rasa enggak begitu. Apakah seperti itu yang kita mau? Atau aset-aset kan mesti statusnya dulu disita, ya kan, dirampas atau disita atau diblokir kalau rekening di bank atau juga akun saham misalnya kan gitu atau diblokir. Itu kan berarti belum dieksekusi. Setelah nanti putusannya berkekuatan hukum tetap, maka aset-aset yang disita tadi atau dirampas, ya kan, dirampas tadi untuk negara itu tadi berarti harta inilah yang akan dieksekusi. Mengelola ini yang penting menurut saya. Itu tadi misalnya lelangnya. Jangan sampai aset yang dirampas itu nilainya 10 triliun, ya kan, setelah dieksekusi tadi cuman 2 triliun masuk loh. Berarti ada hal yang perlu dibenahi juga. Yang prosesnya yang tidak transparan di situ. Menurut saya di situ kepentingan kita sebetulnya. Jadi perlu lembaga baru ya untuk mengelola aset. Saya mendukung itu perlu ada badan baru lah. Badan baru, badan independen. Yang khusus mengelola itu ya. Khusus untuk mengelola aset-asetnya. Karena kan begini, kalau aset yang dirampas negara kan tidak hanya korupsi aja. Itu banyak itu pidana umum lah ya soal aset-aset. Kan kasihan yang tadi saya cerita itu. Aset sekian metrik ton di ini atau rumah mewah atau mobil mewah, ya kan, dirampas masukan lalu disita, dirampas, di situ, ya lama-lama kan sayang tuh ada kelolanya kan, mobil mewah. Lalu setelah putusan berkekuatan hukum tetap, ya tinggal rangkanya aja, isinya mobil itu udah dipretelin segala macam. Ini penting menurut saya gitu. Nah, kalau fokus di situ menurut saya apa yang perlu ditakuti? Ya begitu juga di pajak, wajib pajak yang tidak dinyatakan dirampas untuk negara. Oke, aset yang dinyatakan dirampas untuk negara itu harus dikelola supaya menjadi pendapatan negara, bukan pajak. PNBP itu ya? Iya, itu harus bisa dikelola oleh satu badan yang independen menurut saya. Baik Pak Benny, udah 1 jam lebih ngobrol asik. Lain kali kita undang lagi untuk yang lebih spesifik ya Pak Benny ya. Terima kasih. Semoga Pak Benny masih berkenan hadir di sini. Amin, pastilah. Sahabat Akal Sehat, demikian perbincangan saya dengan Pak Benny, anggota DPR dari fraksi Demokrat yang sudah 5 periode, sehingga beliau tahu betul ya perjalanan dari KPK mulai awal berdiri sampai saat ini yang sudah kita kenal bersama. Saya Johan Budi, sampai jumpa.